lama. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan 2 rumah panggung milik warga di Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Besarnya kobaran api membuat warga dan petugas damkar yang berusaha memadamkan api tak bisa berbuat banyak. 2 rumah panggung ini pun ludes dilalap si jago merah. Api diduga berasal dari bara api milik warga yang sedang membakar ikan. Terima kasih. Anak pemilik rumah itu lagi membakar ikan di bawah rumah panggung. Jadi ketika membakar ikan mungkin reaksi panas itu menjalar sampai ke atap dinding lantai dari rumah panggung sehingga menyebabkan kebakaran yang Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun 2 rumah panggung beserta isinya hangus tak tersisa. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Maling pompa air ini tertangkap basah warga saat melancarkan aksinya di sebuah warung di Desa Klayan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Senin pagi. Pelaku sempat kabur dan bersembunyi selama 4 jam di atap rumah serta memberikan perlawanan sebelum akhirnya bisa ditangkap polisi. Waktu kita mau tangkap ke atas itu si pelaku sempat melempar ya, mungkin melempar genteng anggota kami, namun demikian tidak ada korban dari pihak kami dan pelaku juga kita amankan dengan ya betul. Jadi dia mungkin sudah ketahuan dia mau mencuri, dia ada rasa takut, khawatir ditangkap dan sebagainya, akhirnya dia melarikan diri, lari naik ke atas atap plafon. Jadi dia menunggu mungkin masyarakatnya kalau sudah pulang mungkin dia akan kembali lagi, tapi ternyata masyarakat menunggu, akhirnya dia menyerahkan diri, ditangkap sama masyarakat dengan anggota kami. Bersama pelaku, petugas mengamankan linggis dan 1 unit sepeda motor yang digunakan untuk melancarkan aksinya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Kementerian Kesehatan temukan indikasi pemerasan hingga puluhan juta rupiah yang dilakukan dokter senior PPDS Undip terhadap almarhumah Dr. Aulia. Paus Fransiskus telah berangkat menuju Indonesia dari Roma, Italia. Sejumlah pengamanan pun disiapkan jelang kedatangan. Halo, selamat pagi pemirsa iNews Pagi, kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmina Tania. Dan saya Camar Haina, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini terkait dengan seorang petugas PPSU Kelurahan Kebon Kosong menjadi korban begal di Jalan HBR Motik, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya, akibat peristiwa ini korban kehilangan sepeda motor dan ponsel serta mengalami luka sayatan benda tajam di punggung dan kepala. Nih. Oh iya dari nih tuh. Sebuah rekaman CCTV merekam detik-detik aksi begal yang dialami seorang petugas PPSU di Jalan HBR Motik, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam rekaman kamera pengawas, korban yang sedang mengendarai motornya langsung dipepet 4 pelaku dengan menggunakan 2 sepeda motor. Sempat melawan, korban terpaksa harus merelakan sepeda motor dan ponsel miliknya usai ditabrak dan diserang menggunakan senjata tajam. Aksi pembegalan ini terjadi pada Senin dini hari saat korban merupakan korlap PPSU Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran tengah bertugas.
Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka bacok di punggung dan kepala serta luka lebam. Dia kan biasa lingkar karena dia korlap penyapuan subuh. Pas sampai TKP itu jam 4 lewat lah, main datang aja. Jadi ada 2 motor, main tabrak dia, deketin, terus narik motornya. Nggak lama dia karena melakukan perlawanan, dia dihantam pakai benda tumpul di kepalanya, helmnya sampai pecah kan. Terus nggak tahu di belakang juga dia ngerasa perih, pas kita lihat dia kan nggak ngeliat, pas kita lihat ternyata kayak ada sayatan benda tajam. Usai kejadian, korban melapor ke pihak kepolisian dan berharap pelaku segera ditangkap lantaran aksi begal di kawasan tersebut sudah sering terjadi berulang kali. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Diduga menyerempet sejumlah pengendara sepeda motor dan melarikan diri, 1 unit mobil SUV diamuk massa di kawasan Kampung Makassar, Jakarta Timur. Beruntung amuk massa terhenti setelah pengemudi mobil diamankan anggota TNI. Sejumlah warga dan pengendara motor mengamuk sebuah mobil SUV di Jalan Komodo Halim Perdana Kusuma, Kampung Makassar, Jakarta Timur. Warga yang emosi memaksa pengemudi mobil keluar, namun karena takut jadi sasaran amuk, pengemudi beserta penumpangnya tetap bertahan di dalam mobil. Beruntung amuk massa mereda setelah pengemudi beserta kendaraannya diamankan anggota TNI dan kemudian diserahkan ke pihak kepolisian. Peristiwa diduga terjadi karena pengemudi mobil menyerempet pengendara sepeda motor di Jalan Majid Sutoyo, Kramat Jati. Sempat terjadi kejar-kejaran antara pengemudi mobil dengan sejumlah pengendara sepeda motor, hingga akhirnya mobil terhenti di tengah kemacetan. Katanya ini menyenggol motor duluan di sana. Infonya sih iya kayak langsung dikejar, agak lagi gitu. Oh gitu, nyerempet orang banyak itu. 2 kali. Nabrak lari dugaannya, di sini. Oh baru pas kena macet dia baru ketangkep. Di sini ketangkep pas lagi macet apa gimana? Pas lagi macet ada abad berhenti. Langsung dia. Guna kepentingan penyelidikan, kini kasusnya ditangani unit Laka-Lantas 1 wilayah Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang warga negara Rusia melakukan tindakan percobaan perampasan mobil milik pengemudi taksi online di Kabupaten Gianyar, Bali. Warga yang emosi menganiaya WNA tersebut hingga babak belur. Puluhan warga di Desa Bedulu, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar, Bali, mengepung seorang warga negara asing asal Rusia. Diduga WNA tersebut berusaha merampas mobil milik pengemudi online yang telah dipesannya. Pelaku terlihat mengancam pemilik mobil dengan pisau, hingga korban yang takut langsung melarikan diri. Namun, aksinya diketahui dan langsung dikejar oleh warga. Warga yang emosi menghajar pelaku hingga babak belur. Petugas kepolisian Polsek Belah Batu dan Satpol PP Gianyar langsung mengamankan pelaku dari amukan warga. Adanya bule ngamuk membawa senjata tajam sampai ada amuk massa, kami dari Satpol PP selaku lembaga tindak tegas sudah menerjunkan 10 orang personil untuk pengaman tersebut. Kita ingin supaya masyarakat merasa nyaman dan aman. Pelaku diamankan ke Mapolres Gianyar untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang pria nekat mencuri sepeda motor milik mantan istrinya di Pandeglang, Banten. Uang hasil penjualan motor curian tersebut digunakan untuk bermain judi online. Polisi mengamankan 3 pemuda, MF, AZ, dan MA yang nekat mencuri motor milik seorang wanita di kawasan Seketi, Pandeglang, Banten. Hasil pemeriksaan pencurian dilatar belakangi dendam.
Pelaku MF kesal dikatakan pengangguran dan sering bermain judi online oleh korban yang merupakan mantan istrinya. Pelaku mengajak dua rekannya mencuri sepeda motor korban. Uang hasil pencurian digunakan untuk bermain judi online. Jadi awalnya dilandasi dari dendam dari MF sendiri kepada korban. Lalu akhirnya MF memerintahkan AZ dan juga MA untuk merencanakan pencurian terhadap satu buah motor Bitpop berwarna. Atas perbuatannya, ketiga pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, Ainus melaporkan. Pemirsa, angin kencang membuat kaca pintu masuk Mall Botani pecah dan papan reklame roboh di Bogor, Jawa Barat. Angin kencang juga mengakibatkan sejumlah pohon di 3 kecamatan juga tumbang, menimpa kendaraan hingga ringsek. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaca pintu masuk di pusat perbelanjaan ini pecah berantakan di lantai usai tersapu angin kencang yang melanda pada Senin sore. Kencangnya angin yang disertai hujan deras tersebut mengakibatkan papan reklame sepeda listrik di kawasan Surya Kencana ambruk. Cuaca ekstrim ini juga mengakibatkan sejumlah pohon di 3 kecamatan, yakni Bogor Timur, Bogor Utara, dan Tanah Sareal bertumbangan. Salah satunya di Terminal Baranang Siang, pohon besar jenis jabon setinggi 15 meter tumbang menimpa 2 kendaraan yang terparkir, bahkan 1 kendaraan minibus ringsek. Nggak lama dari angin itu langsung pohon tumbang, menimpa mobil 1. Dan ranting sini sama bodi motor doang sih, nggak terlalu ini, cuman mobil doang sih Pak. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena warga langsung menghindar dan menyelamatkan diri. Petugas BPBD beserta damkar dan Brimob langsung berupaya melakukan evakuasi batang pohon yang tumbang dalam kejadian ini. Ada sekitar 9 titik kejadian. Yang terparah adalah di Jalan Samu dan di depan Terminal Baranang Siang. Yang kita lihat bersama di belakang saya ini ada pohon tumbang jenis jati kebon. Petugas melakukan pendataan jumlah pohon tumbang yang ada di beberapa titik di wilayah Kota Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Kita kembali di iNews Pagi. Diduga akibat korsleting listrik di bagian aki, sebuah mobil terbakar di jalur Sitinjau Laut, Padang, Sumatera Barat. Peristiwa tersebut pun menimbulkan kemacetan di kedua arah jalur Sitinjau Laut. Kepulan asap putih disertai kobaran api tampak menyala dari sebuah mobil yang melaju dari arah Kota Padang menuju Kabupaten Solok, Sumatera Barat di jalur lintas Sumatera Sitinjau Laut, Kota Padang, Sumatera Barat. 2 orang pengemudi dan penumpang yang berada di dalam berhasil selamat setelah keluar dari mobil sesaat setelah api menyala. Diduga kebakaran ini disebabkan oleh arus pendek listrik di bagian aki mobil. Sejumlah pengendara yang melintas pun berusaha untuk memadamkan api dengan alat pemadam api ringan. 1 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api pun baru bisa dipadamkan setelah 1 jam. Dapat informasi dari warga ada mobil kebakaran di daerah Sitinjau Laut menuju Solok. Ada berapa penumpang Pak di dalam? Penumpang itu lebih kurang 2 orang di dalam. Alhamdulillah selamat. Penyebab sementara Pak? Itu penyebabnya mungkin kabel-kabel di mobilnya. Korsletingnya juga sementara. Meski tidak ada korban jiwa, namun peristiwa ini membuat arus lalu lintas di jalur Sitinjau Laut tersendat di kedua arah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang siswa SMP di Tuban, Jawa Timur menjadi korban penganiayaan teman sekolahnya. Tragisnya aksi perundungan menjadi tontonan siswa lainnya hingga viral di media sosial.
Viral di media sosial aksi perundungan seorang siswa SMP di area belakang sekolah menengah pertama Negeri 2 di Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Korban dianiaya pelajar lainnya dengan cara ditendang dan dipukul. Tragisnya, aksi perundungan ini menjadi tontonan siswa lainnya. Usai kejadian, pihak sekolah langsung memediasi antara orang tua korban dan orang tua pelaku. Dari hasil mediasi, kedua belah pihak setuju menyelesaikan secara kekeluargaan. Menurut orang tua korban, anaknya mengalami trauma dan sempat dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Dan semua biaya perawatan di rumah sakit ditanggung orang tua pelaku. Kemarin itu langsung sakitan. Oh, trauma tapi nggak cerita gitu kalau ada. Kerjanya itu di sini, itu lasik di kancane ngeten, maka dari itu beliau tidak mau cerita sama gurunya. Pagi setelah anak-anak sholat duha, kemudian anak-anak mestinya kembali ke ruang kelas, tapi selama perjalanan ke ruang kelas itu terjadi masalah seperti ini. Meski sudah berdamai, orang tua korban berharap agar terduga pelaku dipindahkan dari sekolah tersebut lantaran membuat resah siswa lainnya. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, perundungan anak juga menimpa seorang siswi kelas 4 sekolah dasar di Bekasi, Jawa Barat. Korban dipaksa memakan roti yang berisi tusuk gigi plastik oleh temannya. Viral di media sosial, anak kelas 4 SD jadi korban perundungan. Dalam video, sangat jelas korban duduk di kursi roda. Tim perawat pun berusaha untuk membantu mengambil benda asing berupa tusuk gigi berbahan plastik yang berada di ujung tenggorokan dengan posisi melintang. Beruntung, tusuk gigi tersebut berhasil dikeluarkan. Sang perawat yang membantu penanganan mengapresiasi korban yang kooperatif saat ditangani. Berdasarkan penelusuran, video ini pertama kali dibagikan perawat bernama Elianda Fitria. Elianda mengunggah video terhadap anak korban bully di RSUD Dr. Kasbula Abdul Majid, Kota Bekasi. Dari unggahan video, diketahui kejadian ini terjadi di tahun lalu. Korban dipaksa temannya untuk memakan roti yang ternyata berisikan duri. Sementara, kasus diselesaikan secara kekeluargaan antara kedua belah pihak. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kesehatan temukan indikasi pemerasan hingga puluhan juta rupiah yang dilakukan oleh dokter senior PPDS Undip terhadap almarhumah Dr. Aulia. Kementerian Kesehatan mengungkap dugaan pemalakan oleh senior PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro terhadap Dr. Aulia Risma Lestari. Permintaan uang berkisar antara 20 hingga 40 juta rupiah per bulan. Hasil investigasi Kemenkes ini telah diterima Polda Jawa Tengah untuk diperiksa lebih lanjut. Dari hasil informasi sementara bahwa seperti adanya pungutan di luar daripada biaya pendidikan ya, yang kita dapatkan informasi sementara ini berkisar antara 20 sampai 40 juta dalam 1 bulan. Perlu pengeluaran terutama adalah pada saat almarhumah masuk ke tingkat 1 ya, jadi di awal pendidikannya. Yang kemudian diketahui bahwa pungutan ini masih terus berlanjut walaupun dengan jumlah nominal yang berbeda, dan yang memberatkan ini bahwa pungutan ini adalah pungutan yang sifatnya bukan untuk biaya pendidikan, jadi lebih pada kegiatan-kegiatan di luar biaya pendidikan. Sementara almarhumah sendiri itu sejak menempuh pendidikan sebagai dokter spesialis itu sudah tidak bekerja lagi ya, sehingga memang menggunakan tabungan ataupun juga meminta bantuan orang tua. Sebelumnya, hasil visum Polrestabes Semarang menyatakan Dr. Aulia menyuntikkan obat penenang ke dalam tubuhnya. Korban meninggal dunia akibat overdosis obat anestesi yang biasa digunakan saat tindakan operasi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, Ainus melaporkan.
Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membeberkan praktik perundungan di lingkungan PPDS ini sudah terjadi puluhan tahun dan harus segera dihentikan. Selain perundungan, Menkes juga mengungkap adanya dugaan pelecehan seksual. Ini sudah puluhan tahun tidak pernah bisa diselesaikan secara tuntas karena memang kurang komitmen dari para stakeholder. Nah, kemarin sebenarnya saya sendiri sejak menjabat ini kali ketiga saya meminta agar ini dihilangkan. Banyak profesi-profesi lain yang perlu tangguh, kan perundungan ini selalu dibilang supaya tangguh. Ya, TNI, polisi juga kurang tangguh apanya gitu. Pilot juga masih harus tangguh dan mereka bisa dilatih tanpa perundungan. Jadi tidak benar bahwa perundungan itu dipakai sebagai alasan untuk menciptakan tenaga-tenaga yang tangguh. Dan perundungan ini kan sudah keterlaluan, itu benar-benar dirundung secara fisik dan mental, kemudian ada sexual harassment juga, diminta uang juga. Ya, menurut saya sih udah keterlaluan. Dan puncaknya pada saat kemarin akhirnya ada yang tidak tahan, kemudian akibatnya meninggal, ayahnya juga meninggal. Pemirsa, Kementerian Kesehatan melalui tim investigasi menemukan indikasi perundungan dan juga pemerasan hingga puluhan juta rupiah. Dan berikut cuplikan keterangan dari Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto. Kepolisian Polda Jawa Tengah bersama Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek dan Inspektorat Jenderal Kemenkes RI telah melaksanakan kegiatan koordinasi bersama, di mana dalam rapat koordinasi tersebut dari tim investigasi Kemenkes RI menyampaikan temuan hasil investigasinya terhadap isu perundungan di PPDS, mahasiswa PPDS anestesi Undip di RS Karyadi. Dan tentunya hasil dari temuan investigasi tersebut akan tindak lanjuti dalam bentuk penyelidikan dan pendalaman. Dan tentunya ini harus ada kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian untuk membuktikannya. Karena laporan dari tim investigasi berupa surat-surat, dokumen maupun hasil percakapan. Maupun surat-surat ataupun dokumen itu kan di dalamnya bisa menunjukkan bahwa keterangan beliau harian, catatan harian beliau kan kita menjadi indikasi kita untuk melakukan penyelidikan antara kasus meninggalnya almarhum dengan kasus perundungan. Namun ini sangat berkaitan. Nah, kaitan ini harus kita perlu buktikan. Kalau kasus meninggalnya almarhum itu tentunya kita telah melakukan tindakan kepolisian, penyelidikan, dan tentunya kita saat ini sedang menunggu hasil informasi atau keterangan dari tim ahli otopsi psikologi. Ini akan menentukan motivasi penyebab kematiannya. Dari hasil tim investigasi Kemenkes ini menjadi dasar bagi kita untuk bergerak. Jadi kita mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan RI yang telah melakukan investigasi awal, dan hasil investigasi tersebut sebagai bahan kita untuk melakukan. Sementara itu, pemirsa, polisi terus menyelidiki kasus perundungan siswa SMA negeri di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Namun polisi belum bisa meminta keterangan korban karena korban masih dalam perawatan di Rumah Sakit Jiwa Lawang Malang. Seorang murid SMA di Kota Pasuruan, Jawa Timur harus dirawat di rumah sakit jiwa karena mengalami perundungan. Korban diketahui dibuli oleh belasan orang sejak SMP. Kini korban menjalani perawatan di RSJ Dr. Rajiman Widyodiningrat Lawang Malang karena depresi berat. Keluarga korban yang tidak terima melaporkan kasus ini ke Polres Pasuruan Kota. Namun penyidik kesulitan meminta keterangan korban karena hingga saat ini korban masih menjalani karantina di rumah sakit jiwa. Penyidik telah mendatangi RSJ dengan maksud untuk melihat kondisi korban.
dan akan melakukan pemeriksaan terhadap korban dan juga meminta visum psikiatrum terhadap korban. Namun korban berdasarkan keterangan dokter perawat masih dalam perawatan intensif, tidak boleh dilakukan jenguk siapapun karena akan dilakukan pemeriksaan psikologis oleh dokter yang bersangkutan, sehingga sampai saat ini penyidik belum bisa melakukan pemeriksaan terhadap korban. Sementara itu di Jakarta, Universitas Trisakti menggelar kegiatan untuk mengatasi perundungan, pelecehan seksual, dan narkoba kepada mahasiswa baru. Selain itu, ada pengenalan kegiatan positif melalui unit kegiatan mahasiswa dalam UKM Expo. Kita full support untuk kemajuan bersama, kemajuan mahasiswa. Jadi ini kita sampaikan semua ke mahasiswa sehingga banyak mahasiswa yang tertarik dan ingin bergabung. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan prestasi para mahasiswa dan mencegah aksi perundungan, pelecehan seksual, dan narkoba di dalam kampus. Tim Liputan News melaporkan. Rumah bakal calon gubernur Aceh Bustami Hamzah dilempar benda diduga granat oleh 2 orang tidak dikenal. Informasi lengkapnya saat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Yasmin Natania. Pemirsa, Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan meminta maaf soal polemik larangan berhijab bagi pelamar tenaga kesehatan. Pihak rumah sakit menyatakan akan melakukan kontrol ketat dalam proses rekrutmen dan juga komunikasi. Melalui surat yang beredar, Direktur Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan mengklaim pihaknya inklusif dan juga bisa bekerja sama dengan siapa saja. Terkait isu larangan berhijab, kini sedang dalam pemeriksaan tim manajemen rumah sakit. Pihaknya juga membagikan foto karyawan RS Medistra yang mengenakan hijab. Sebelumnya pemirsa, surat yang ditulis seorang dokter kepada manajemen rumah sakit Medistra viral di media sosial. Dalam surat tersebut, Dr. Diani Kartini mengungkap ada pertanyaan mengenai kesediaan untuk membuka hijab jika diterima bekerja. Dr. Diani pun kecewa terkait dugaan diskriminasi tersebut. Pemirsa, Kepolisian Metro Depok mengungkap sindikat penjualan bayi antar pulau. Pelaku membandrol harga seorang bayi mulai dari 40 juta rupiah. Pemirsa, Polres Metro Depok menangkap 8 pelaku perdagangan bayi antar pulau melalui media sosial Facebook. Salah satu tersangka mengaku menjual bayinya karena hasil hubungan gelap. Kapolres Metro Depok Kombes Pol Arya Perdana mengungkapkan para pelaku sudah 5 kali mengirim bayi ke Bali. Dan dari tangan pelaku, pemirsa, polisi menyita sejumlah alat bukti, diantaranya akta kelahiran bayi, dan akibat perbuatannya ini para pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Pemirsa, dalam wawancara bersama Syafati Suryo di program News Malam, Kapolres Metro Depok ini menyatakan pelaku mengiming-imingi pasangan yang memiliki bayi untuk menyerahkan buah hatinya dengan imbalan sebesar 10 hingga 15 juta rupiah. Ada informasi dari warga, pengaduan warga yang mengatakan bahwa di dekat rumahnya itu ada penjualan bayi. Lalu kita dari Polres Metro Depok melakukan penelusuran dan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan ternyata memang benar yang didapati ada bayi-bayi yang akan dijual dan akan dibawa ke Bali. Kita temukan di sebuah kontrakan begitu. Kemudian kami juga melakukan penyelidikan lebih dalam terhadap siapa yang memberikan bayi tersebut. Ternyata memang ada bayi-bayi tersebut kita temukan orang tuanya. Nah, orang tuanya ini ada yang memang sudah pasangan yang sudah menikah,
dan ada yang pasangan yang belum menikah. Dari situ juga kita temukan bahwa pelaku memang ternyata terorganisir. Jadi ada yang bertugas untuk menampung, lalu membawa, setelah itu nanti melakukan penjualannya di Bali terhadap orang-orang yang membutuhkan. Ya, sudah berapa lama pelaku ini beraksi? Kalau untuk pelaku ini kan ada 8 orang yang kita tangkap, jadi memang berbeda-beda perannya. Nah, yang pertama memang kalau untuk yang melahirkan bayinya memang baru pertama kali, karena memang ditawarkan ada iklan melalui Facebook, lalu diiming-iming sejumlah uang 10-15 juta. Kalau misalnya anak yang bisa diserahkan kepada si pelaku, nanti diberikan uang. Nah, pelakunya sendiri yang menerima bayi tersebut mengatakan sudah 5 kali melakukan perjalanan dari Depok menuju ke Bali untuk melakukan penjualan. Sedangkan yang di Bali sendiri memang mengakui sudah lebih dari 5 kali, tapi kita masih mendalami berapa kali dan berapa banyak bayi telah dijual oleh si pelaku. Baik, kalau asal-usul atau latar belakang bayi ini dari mana Pak Arya? Jadi kalau bayi memang latar belakangnya berbeda-beda ya. Kalau kita dapatkan saat ini, itu memang ada dari pasangan yang sudah menikah, ada pasangan yang belum menikah. Tapi pada pada pelaksanaannya itu di Bali sendiri memang mereka untuk sebuah yayasan untuk menampung bayi-bayi yang dilahirkan, yang diberikan istilahnya dengan kata adopsi. Tapi di sisi lain mereka juga mengirimkan melalui Facebook. Nah, dari Facebook ini disampaikan apabila ada yang mau menitipkan bayinya, bahasanya demikian gitu ya, nanti akan diberikan sejumlah uang, yaitu 10-15 juta. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pengadilan Negeri Kota Cirebon menunjuk 3 hakim yang akan memimpin persidangan peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki. Sidang akan digelar secara terbuka mulai Rabu 4 September mendatang. Ketiga hakim yang akan memimpin jalannya sidang antara lain diketuai oleh Ari Ferdian dan 2 hakim anggota yakni Galuh Rahma Esti dan Rizka Yunia. Selain menunjuk 3 hakim, Pengadilan Negeri Kota Cirebon juga telah menentukan ruang persidangan yakni ruang cakra. Sidang sendiri akan digelar secara terbuka pada Rabu 4 September mulai pukul 10 pagi. Sementara itu, salah satu kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mengaku sudah mempersiapkan materi memori PK dan saksi fakta. Dan dari TKP Rifaldi kumpul dengan teman-teman, dengan TKP kejadian itu berbeda jauh. Untuk Rifaldi sendiri tidak membuktikan masalah itu adalah pembunuhan ataupun kecelakaan ya. Kami hanya akan mengangkat yaitu tentang error personanya bahwa Rifaldi disalurkan di dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Nah, untuk harapan kedepannya untuk para majelis, hakim nanti ataupun nanti hakim MA yang akan melihat memori kami ini, saya berharap mereka itu akan lebih teliti meninjau dari mulai BAP, dakwaan, tuntutan hingga putusan banding dan putusan kasasi, bisa mereka pelajari semua, bisa mereka lihat dan telaah mereka bahwa memang klien kami Rifaldi itu tidak adanya suatu sangkut paut gitu dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sebelumnya, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni Eko Ramadhani, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, dan Sudirman, melalui kuasa hukumnya mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kuasa hukum terpidana menyebut telah menyiapkan 2 saksi, yakni Ismail dan Adi, yang mengetahui persis kejadian di malam peristiwa meninggalnya Vina dan Eki. Lebih dulu, terpidana bebas kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tata, telah rampung menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon dan masih menunggu hasil yang rencananya akan keluar dalam 3 bulan ke depan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, rumah bakal calon gubernur Aceh Bustami Hamzah dilempar benda diduga granat oleh 2 orang tidak dikenal pada Senin pagi. Hingga kini polisi masih menyelidiki motif dan juga pelaku pelemparan benda diduga granat tersebut. Kamera CCTV merekam detik-detik 2 orang tak dikenal yang mengendarai sepeda motor melempar benda diduga granat tangan ke kediaman bakal calon gubernur Aceh Bustami Hamzah sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat Senin pagi. Rekaman CCTV pun memperlihatkan terjadinya ledakan dan keluarnya percikan api dari benda diduga granat. Tidak ada korban jiwa akibat ledakan tersebut, sementara pihak kepolisian telah memeriksa 4 saksi guna mendalami kasus teror granat ini. Pasti saat ini memang terjadi ledakan, ya, diduga granat, namun jenisnya pun juga saya belum bisa sampaikan karena harus pastilah ya sesuai dengan keterangan ya, di lapangan dan bukti-bukti pendukung lainnya. Nah, saksi saat ini sementara sudah ada 4 orang ya, dari pihak keluarga dan ada juga yang memang menjaga di rumah itu. Pasca kejadian, pihak kepolisian dari Satuan Gegana dan tim Inafis melakukan olah TKP. Motif dan pelaku teror granat ini masih didalami pihak kepolisian. Dari Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Pemirsa, calon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil melakukan kunjungan ke markas tim kampanye nasional Fanta Prabowo Gibran. Sementara itu, bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno juga melakukan belusukan ke pemukiman warga dan pangkalan ojek online di Jakarta. Ridwan Kamil disambut Komandan TKN Fanta Arif Roshid dan juga arak-arakan Betawi serta tradisi palang pintu yang merupakan salah satu ciri khas budaya Betawi. Dalam kesempatan tersebut, Ridwan Kamil berdiskusi dengan para pemuda yang berada dalam TKN Fanta untuk merencanakan solusi permasalahan yang dihadapi pemuda di Jakarta. Selain itu, ex-gubernur Jawa Barat ini juga memaparkan gagasan dan programnya untuk maju di Jakarta. Kami mendapatkan dukungan dari seluruh relawan anak-anak muda, namanya dulu tim Fanta dalam pemenangan Prabowo Gibran yang akan bersama kami dalam kurang lebih mendekati 90 hari untuk menyampaikan visi misi, program-program, solusi-solusi sebagian tadi sudah dibahas kepada generasi muda ya. Tim Fanta ini sudah teruji memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tidak hanya Ridwan Kamil, bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno juga belusukan ke permukiman warga di Jalan Haji Gandun, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Rano pun menyapa sejumlah warga di kawasan yang sebelumnya merupakan lokasi syuting Sidul itu. Dalam kunjungannya tersebut, Rano Karno disambut antusias oleh warga setempat serta menyambangi warga yang menjalankan usaha UMKM di bidang konveksi. Makanya itu kemana kita ngarepin ini, insya Allah nih kita lagi mau minta waktu ketemu sama mantan gubernur. Karena Jakarta ini harus dibangun berkesinambungan, nggak bisa sendiri-sendiri. Kagak usah deh, visi gue begini. Enggak, Jakarta itu udah punya plotting. Apalagi sekarang anggaran APBD DKI sudah diketok, disetujui oleh DPRD. Anggaran 2024-2025, programnya ini. Nggak bisa nih gubernur baru, wakil gubernur baru kerja yang lain. Ini dulu yang mesti dikerjain. Visi misi kita nanti kita usulkan di perubahan. Pasti terjadi di 2025-2020. Apa sekarang permasalahan? Ia berbincang santai sembari mendengarkan curhatan dari sejumlah pengemudi ojek online. Pria yang akrab disapa Bang Dul ini pun berjanji bila terpilih akan menjembatani komunikasi pengemudi ojol dengan pemerintah terkait segala bentuk permasalahan yang terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno tak sengaja bertemu dengan Anies Baswedan saat Car Free Day. Pertemuan tersebut sekaligus menimbulkan pertanyaan, apakah Anies akan terlibat sebagai tim sukses pemenangan pasangan Pramono Rano. Momen pertemuan tidak disengaja antara mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dengan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno terjadi di tengah acara Car Free Day di kawasan Senayan, Jakarta Pusat hari Minggu kemarin. Usai pertemuan, Rano Karno memposting ucapan terima kasih untuk Anies di akun Instagramnya. Interaksi antara ketiganya langsung memunculkan isu Anies akan menjadi bagian dari tim sukses bagi pasangan Pramono Rano Karno. Pramono Rano pun membuka kerjasama untuk pihak-pihak yang ingin mendukung keduanya. Ya, untuk ketua tim pemenangan secara keseluruhan memang non-kader. Dan saya juga sudah sampaikan kepada Ibu Megawati. Tetapi yang di bawahnya para kader, karena kami berdua ini kan kader banget gitu. Sehingga kita akan merangkul semuanya, tidak hanya semata-mata bicara partai, tetapi bicara masyarakat Jakarta secara keseluruhan. Kendati demikian, juru bicara Anies Baswedan menyebut belum ada tawaran langsung kepada Anies untuk menjadi bagian tim sukses pasangan Cagup-Cawagup Pramono Rano. Hingga kini, belum ada kepastian siapa tim sukses pasangan Pramono dan Rano. Keduanya pun terus berkomunikasi dengan warga Jakarta untuk menyusun visi dan misi yang dibutuhkan kota Jakarta. Pasangan yang diusung PDI Perjuangan ini tidak menutup kemungkinan melanjutkan program-program pemimpin sebelumnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ilham Habibie resmi mendaftar sebagai calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Barat 2024. Pengamat menilai Ilham Habibie diprediksi akan menjadi kuda hitam lantaran Ilham dinilai sebagai sosok yang cerdas dan telah memiliki rencana untuk membangun Jawa Barat. Ilham Habibie resmi mendaftar sebagai bakal calon wakil gubernur Jawa Barat mendampingi Ahmad Saiku. Pasangan Ahmad Saiku Ilham Habibie ini didukung oleh 3 partai politik, yakni PKS, Nasdem, dan P3. Sebagai orang baru di dunia politik, sosok Ilham Akbar Habibie diprediksi akan menjadi kuda hitam. Berdasarkan rekam jejaknya, Ilham Habibie menjadi ketua Dewan Pembina Habibie Center, Presiden Direktur PT Ilhabi Bara Utama, dan Direktur Marketing PT Dirgantara Indonesia periode 1994 hingga 1996. Pengamat komunikasi politik bahkan menyebut Ilham adalah sosok yang pandai dan berkualitas. Bahkan Ilham diyakini telah memiliki rencana untuk membangun Jawa Barat. Dari tingkat pendidikan, Pak Ilham Habibie ini sangat memadai, ia lulusan Jerman, dan dia tahu persis bagaimana mendorong tumbuh dan berkembangnya pendidikan di Jawa Barat. Total ada 4 pasangan calon yang siap berkontestasi di Pilkada Jawa Barat, yakni pasangan Ahmad Saiku Ilham Habibie, Dede Mulyadi Erwan Setiawan, Acep Adang Ruhyat dan Gita KDI, serta pasangan JJ Ronald. 4 pasangan telah menjalani tes kesehatan dan siap bertarung untuk mendapatkan simpati warga masyarakat Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, anak Presiden B.J. Habibie maju Pilkada Jawa Barat. Lantas apa yang akan ditawarkan Ilham Habibie di Jawa Barat dan juga bagaimana peluangnya? Berikut dialog lengkap rekan Davi Pratama bersama Cawagup Jawa Barat Ilham Habibie dan juga pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin dalam program iNewsroom. Itu pertanyaan yang memang sering disampaikan kepada saya karena memang saya tidak dikenal sebagai seorang yang aktif di dunia politik praktis. Namun demikian, memang secara puluhan tahun saya aktif di Indonesia di berbagai bidang, misalnya di bidang bisnis sebagai profesional atau juga pengusaha, juga di sebagai akademisi, sebagai aktivis di berbagai organisasi. Jadi memang itu aktivitas saya. Tapi satu hal, saya ini memang lama di luar negeri dan pulang ke Indonesia dengan maksud tujuan
yang menurut saya tidak pernah berubah, dan sekarang pun saya telah masuk ke dunia politik praktis juga tidak berubah, yaitu adalah saya punya komitmen untuk membangun negara dan bangsa menjadi negara dan bangsa yang maju, sejahtera, berkelanjutan, unggul dan semuanya. Dan itu memang yang saya dapatkan dari Bapak. Dimanapun kita sebagai warga bekerja, kita semuanya berkontribusi kepada itu. Dan Bapak tidak pernah mengharuskan saya untuk masuk ke politik, tapi memang saya beberapa bulan yang lalu merasakan bahwasannya ya seolah dapat panggilan. Sekarang ada momentumnya untuk saya berkiprah, karena saya lihat bahwasannya ada manfaatnya kalau saya masuk ke dunia praktis juga, dan pengalaman saya yang saya punyai, yang saya akumulasikan berapa puluh tahun yang lalu ini di Indonesia, itu saya kira menjadi saya punya dasar untuk saya bisa berkiprah dengan cara yang bermanfaat dan berguna untuk negara dan bangsa kita. Ya, saya melihat semua kontestan ya di Pilkada Jawa Barat punya peluang yang sama. Artinya incumbent-nya tidak ada. Jadi gubernurnya Ridwan Kamil, lalu wakil gubernurnya juga Kang Uu gitu ya, tidak maju. Artinya semua kontestan termasuk Pak Ilham punya kesempatan yang sama untuk bisa menang, untuk bisa mendapatkan simpati publik. Saya mengatakan di teman-teman media bahwa Pilkada Jawa Barat itu semua punya kualitas, semua punya kapasitas gitu, semua punya pengalaman, semua punya ide dan gagasan. Oleh karena itu tinggal diadu saja siapa gagasan, idenya yang bisa diterima oleh warga Jawa Barat. Tentu ini butuh sosialisasi, butuh pengenalan, butuh katakanlah pendekatan kepada warga Jawa Barat agar ada keterikatan emosional antara kandidat termasuk Pak Ilham dengan warga Jawa Barat. Karena Kementerian Badan Usaha milik negara BUMN turut memberikan apresiasi untuk para ketiga atlet Indonesia peraih medali dalam Olimpiade Paris 2024. Hal ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi dan rasa kepedulian Kementerian BUMN bagi kemajuan para atlet Indonesia yang berlaga. Atlet peraih medali Olimpiade Paris 2024 mendapatkan bonus dari sejumlah BUMN atas prestasi mereka. Dalam kesempatan ini, Gregoria Mariska Tunjung yang meraih perunggu dalam cabur bulu tangkis nomor ganda putri mendapatkan apresiasi uang tunai dan non-tunai sebesar 1 miliar rupiah. Sementara peraih medali emas Fredrik Leonardo, atlet panjat tebing, dan Rizky Juniansah, atlet angkat besi, masing-masing mendapatkan apresiasi uang tunai dan non-tunai sebesar 2,5 miliar rupiah. Tidak hanya atlet, para pelatih dan asisten pelatih juga turut mendapatkan sejumlah apresiasi dari BUMN. Apresiasi tersebut diberikan secara langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Kami BUMN bagian pemerintah juga bisa untuk kalian menjaga masa depan kalian. Ya, mudah-mudahan keberlanjutan kerjasama BUMN dengan tentu seluruh unit olahraga cabur-cabur bisa berlanjut. Ya, dan insya Allah sebagai bagian olahraga nasional saya punya komitmen yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam apresiasi atlet Olimpiade 2024 ini diselenggarakan di Pos Blok Jakarta Senin malam. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Indra Okta, Anyus melaporkan. Karakter Bima S dan Kiko dari MNC Animation hadir untuk menyapa para penggemarnya dalam event World Cyber Games 2024 di ICE BSD Tangerang, Banten. Dalam acara yang turut dihadiri Direktur MNC Animasi NISI Warren Hariputra Tanusudibyo, MNC Games and Animation juga merilis game terbarunya, yakni Kiko Survivor dan Games Plus Arcade, serta Gogo Kiko yang akan segera dirilis tahun ini. Sekarang itu kita ada meluncurkan game paling baru kita di aplikasi R+, yaitu Game Plus Arcade.
Nah, di Game Plus Arcade ini ada banyak tawaran menarik dari reward buat orang-orang untuk main gamenya. Kita berupa Bima dan Kiko ke para audiens agar mereka bisa lebih mengenal karakter lokal Indonesia milik MNC dan animasi-animasi kita lainnya seperti tahun ini kita juga akan menayangkan 2 animasi baru, yaitu animasi Jana dan Titus. Dalam event ini, booth milik MNC Games and Animation juga menghadirkan berbagai jenis hiburan yang bisa dinikmati secara gratis oleh para pengunjung. Dari Tangerang, Banten, Muhardin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Paus Fransiskus telah berangkat menuju Indonesia dari Roma, Italia. Paus melakukan perjalanan apostolik ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. Sejumlah pengamanan pun disiapkan. Paus Fransiskus telah berangkat dari Bandara Internasional Roma Fiumicino dan dijadwalkan tiba di Jakarta hari ini. Jelang kedatangan Paus Fransiskus, pengamanan Bandara Soekarno-Hatta diperketat. Sebanyak 700 personel dilibatkan dalam 3 pengamanan berlapis yang dirancang untuk mencegah potensi ancaman. Ring 1 terdiri dari unsur Pas Pampres, Ring 2 unsur TNI, dan Ring 3 dijaga oleh Polri bersama Aviation Security. Sementara guna memastikan jalur lintasan yang dilalui steril, Satuan Lalu Lintas menggunakan mobil pembersih ranjau paku. Untuk pengamanan kegiatan Paus Fransiskus dan kegiatan International Sustainability Forum 2024, sebanyak 4.300 prajurit TNI dan 4.730 personel Polri beserta alutsista lengkap telah disiagakan. Beberapa lokasi penting yang akan dijaga ketat selama kunjungan Paus di Indonesia antara lain di Istana Merdeka, Masjid Istiqlal, dan Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta yang akan menjadi tempat pelaksanaan Misa Akbar. Kunjungan apostolik Paus Fransiskus Indonesia memiliki makna yang sangat penting dan terkait dengan penguatan kerukunan hidup antar umat beragama yang perlu terus dijaga dan dikembangkan bersama. Sementara itu, dalam menyambut kedatangan Paus Fransiskus, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama PT Pos Indonesia meluncurkan prangko seri khusus Paus di Plaza Maria Katedral, Jakarta. Peluncuran prangko ini sebagai penanda kunjungan pemimpin tertinggi Gereja Katolik dalam rangka membina kerukunan umat beragama. Gereja Katedral telah siap menyambut kedatangan Paus. Paus akan melakukan sejumlah kegiatan, diantaranya bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, kunjungan ke Istiqlal, dan misa di Stadion GBK Senayan, Jakarta. Kunjungan apostolik Paus ke Indonesia memiliki makna kerukunan umat beragama dan akan berlangsung mulai 3 September hingga 6 September 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Paus Fransiskus akan melakukan perjalanan apostolik ke sejumlah negara, salah satunya Indonesia. Indonesia sendiri menjadi negara pertama dalam rangkaian kunjungan Paus Fransiskus kali ini. Dan berikut merupakan jadwal serta agenda kunjungan Paus Fransiskus saat di Indonesia. Pada hari Selasa 3 September 2024, Paus Fransiskus diperkirakan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Keesokan harinya, Rabu 4 September, Paus Fransiskus akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih di hari yang sama, Paus akan bertemu dengan para uskup, imam, diaken, biarawan-biarawati, seminaris, dan katekis di Gereja Katedral Jakarta pada Rabu sore. Selanjutnya akan ada pertemuan dengan generasi muda Scholas Occurrentes di Geraha Pemuda Senayan, Jakarta. Pada hari Kamis 5 September 2024, Paus Fransiskus akan melakukan pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat.
disusul dengan pertemuan penerima manfaat organisasi amal di Kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI). Pada Kamis sore pukul 17 waktu Indonesia Barat, Paus Fransiskus mengadakan Misa Akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Selanjutnya pada Jumat 6 September 2024, Paus Fransiskus akan bertolak meninggalkan Jakarta menuju Port Moresby, Papua Nugini. Pimpinan umat Katolik dunia Paus Fransiskus diperkirakan tiba di Indonesia siang ini sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Paus Fransiskus disambut di fasilitas jalur VIP, Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Personil keamanan dikerahkan di sejumlah titik strategis di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sebanyak 270 personil keamanan akan ditugaskan untuk berjaga di berbagai titik strategis di kawasan bandara. Personil ini terdiri dari Aviation Security Bandara Soekarno-Hatta, Polda Metro, Pas Pampres hingga Kodam Jaya. Dan pemirsa, untuk mengetahui persiapan jelang kedatangan Paus Fransiskus, kita sudah terhubung dengan rekan Nurman Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya, selamat pagi Hasnugara, bagaimanakah persiapan pengamanan yang dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta menjelang kedatangan Paus Fransiskus? Silahkan. Ya, selamat pagi Jamar dan juga pemirsa News. Dapat kami kabarkan memang pagi ini sejumlah sarana prasarana dalam menyambut kedatangan pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, yaitu Paus Fransiskus, terus dilakukan, baik itu dari segi kesiapan di dalam VIP room maupun di luar dalam segi keamanan seperti kendaraan-kendaraan taktis yang sudah berdatangan dan juga petugas pengamanan yang memang sudah hadir juga standby di lokasi. Kita ketahui memang kedatangan Paus Fransiskus dijadwalkan akan tiba pada pukul 11.30 siang nanti melalui Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di ruang samping saya ini, VIP room, yang kemudian akan dijadwalkan menuju Kedubes Vatikan di Jakarta. Damar. Ya, Hasnugara, apakah ada penutupan rute penerbangan lain menjelang kedatangan Paus Fransiskus di sana? Ya, Jamar, baik, melihat adanya kedatangan Paus Fransiskus tentunya tidak menutup sejumlah rute penerbangan, melainkan kedatangannya sendiri pun juga tidak melalui jalur reguler penumpang yang seperti biasanya, melainkan datang melalui VIP room, dan semua sudah diatur sedemikian rupa oleh pihak pengelola Bandara Soekarno-Hatta maupun stakeholder pengamanan yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, yaitu TNI, Polri, dan juga Pas Pampres. Baik, Hasnugara, siapa saja yang nantinya akan menyambut Paus di sana sebelum akan melakukan kegiatan di Indonesia? Ya, sejauh ini kami belum mendapat informasi siapa saja para pejabat yang akan datang menyambut kedatangan Paus Fransiskus di VIP Room. Namun sejumlah instansi stakeholder yang ada di bandara pun juga bersiaga untuk melakukan pengamanan saat Paus tiba hingga menuju keluar area Bandara Soekarno-Hatta. Kita ketahui juga pengamanan di area Bandara Soekarno-Hatta ini dilibatkan sebanyak 700 personil petugas keamanan, yakni terdiri dari 3 lapis, di mana di ring 1 sendiri disiagakan pasukan pengamanan presiden, kemudian di ring 2 ada TNI, dan kemudian di ring 3 ada pihak kepolisian dan juga aviation security. Seperti itu, Jamal. Baik, Hasnugara, sejumlah skema memang sudah dipersiapkan untuk kedatangan Paus. Apakah ini juga sama akan dilakukan untuk menjelang kepulangan Paus? Ya, tentunya setiap kegiatan pasti akan dilakukan rapat koordinasi untuk bagaimana skema yang akan dilakukan, baik itu ketibaan maupun nanti saat pelepasan kembalinya Paus Fransiskus usai menjalani serangkaian kegiatan yang ada di Jakarta. Baik, terima kasih rekan Hasnugara yang melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali, salam sehat.
Pemirsa, desa wisata Les di Kabupaten Buleleng, Bali menjadi magnet baru bagi wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung ke Pulau Dewata. Desa wisata penghasil garam organik ini menjadi salah satu destinasi unggulan di Bali Utara. Destinasi wisata Les di Kabupaten Buleleng, Bali menjadi salah satu destinasi wajib yang harus dikunjungi saat berwisata di kawasan Bali bagian utara. Desa wisata ini menawarkan berbagai pesona alamnya yang indah, serta kekayaan wisata bahari dengan keindahan terumbu karang yang sangat memanjakan para wisatawan saat berlibur. Tak heran dengan segudang potensi wisata yang dimiliki, Desa Wisata Les masuk sebagai salah satu dari 50 besar desa wisata terbaik dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2024. Jika, dan ini saya garis bawahi, jika segera diputuskan oleh pemerintahan selanjutnya akan membangun bandara di Bali Utara, bagian timur sini, ini Desa Les yang akan menjadi zona pertama. Berarti ini harus disiapkan betul SDM-nya agar tidak terjadi pengalaman yang kita sekarang harus perbaiki di Bali Selatan. Untuk mengembangkan kawasan wisata di Bali bagian utara, Menparekraf dalam workshop Kata Kreatif akan mendukung upaya pengajuan Kabupaten Buleleng sebagai UNESCO Creative Cities Network. Hal ini juga mendorong para pelaku ekonomi kreatif untuk terus berinovasi dan berkarya, serta membangun jejaring dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Sementara itu, dalam workshop Kata Kreatif di Kabupaten Bangli, Sandiaga Uno menjelaskan kegiatan ini diselenggarakan sebagai salah satu wujud komitmen serta konsistensi Kemenparekraf dalam upaya memahami kebutuhan pelaku ekonomi kreatif, sekaligus memberikan dukungan dan fasilitas agar para pelaku usaha terus berkembang. Dari Kabupaten Buleleng dan Bangli, Bali, Dewa Partika iNews melaporkan. Pemirsa, menjaga kebersihan gigi dan mulut penting dilakukan untuk kesehatan. Salah satu klinik gigi keluarga di Jakarta ini menghadirkan perawatan ortodontik gigi dan mulut dengan harga yang terjangkau. Bagi generasi muda, penggunaan behel dianggap sebagai cara untuk meningkatkan kepercayaan diri. Namun sesungguhnya behel dibuat untuk memperbaiki masalah kesehatan pada gigi. Klinik Dr. Smile memberikan pelayanan perawatan ortodontik gigi bagi keluarga dan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Klinik yang beralamat di Jalan Meruya Utara, Blok E8 nomor 21B Kembangan, Jakarta Barat ini menghadirkan perawatan gigi dan mulut yang aman, nyaman, dan ramah bagi pasien. Penggunaan behel yang tepat itu adalah yang dipasang atau yang diindikasikan oleh dokter gigi atau dokter gigi spesialis. Kenapa? Karena penggunaan behel yang sembarangan yang tidak dilakukan oleh tenaga ahli itu dapat beresiko untuk kesehatan pasien. Jadi behel itu tidak hanya sekedar fashion, tetapi kita juga harus memperhatikan dari segi gigitan pasien, fungsional pasien, profil wajah pasien. Karena jika tidak, maka resikonya adalah salah satu yang paling parah adalah giginya goyang atau bahkan gigi saya giginya berantakan, terus kayak malu gitu karena dia maju-maju gitu. Terus saya ketemu sama Dr. Smile, saya pasang behelnya. Saya udah pasang 6 bulan, untuk harganya affordable murah, untuk progresnya bagus banget. Terus untuk biayanya juga affordable murah banget buat saya yang anak kuliahan, kualitasnya juga oke, pelayanannya good job. Selain perawatan behel gigi, klinik Dr. Smile juga melayani basic treatment seperti scaling, tambal dan cabut gigi, serta pemasangan gigi palsu. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, Leman, iNews melaporkan.